putus asa bila datang pencobaan. Pandanglah pada Tuhan, semua yang kita alami Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Tetaplah percaya bahwa Allah itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau terus bersandar kepadanya, orang-orang yang mau terus mencari Dia, orang-orang yang hanya mau hidup melakukan kehendak-Nya. Ingat baik, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar yang mau hidup melakukan kehendak-Nya. Semua yang kita alami Tuhan tahu dan mengerti. Dalam badai pencobaan ada rancangan yang indah. Lewat persoalan hidup kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Lewat persoalan hidup kita mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Lewat persoalan hidup kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Lewat persoalan hidup kita melihat rencana Tuhan yang indah. Sebab semua rancangannya mendatangkan kebaikan. Sebab semua rancangannya
mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, semuanya pasti terjadi dalam kontrol Tuhan. Atau dengan kata lain, dalam izin dan perkenanan Allah. Namun demikian, tetap ada wilayah hidup manusia yang tidak akan diintervensi oleh Allah. Dan wilayah hidup itu adalah pikiran dan perasaan manusia. Pikiran perasaan manusia ini di dalamnya ada kehendak atau dapat melahirkan kehendak. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita dituntut untuk berubah. Ya, kita dituntut untuk berubah di dalam pembaharuan budi, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa seseorang yang benar-benar mau bertobat akan bisa berubah secara otomatis ketika Allah akan masuk di dalam pikiran dan perasaan lalu mengubah orang tersebut. Tetapi perhatikan baik. Ini pemahaman yang keliru, saudaraku, sebab Allah tidak akan pernah mengintervensi kehendak bebas manusia. Nah, perubahan dalam diri seseorang atau perubahan di dalam diri kita ya tidak bisa terjadi secara otomatis atau secara mistis, sebab Tuhan selalu mengubah setiap orang. Tentu setiap orang yang mau berubah ya, Tuhan akan mengubah melalui peristiwa-peristiwa hidup atau kejadian-kejadian yang terjadi atau yang dialami di luar ya. Jadi bukan di dalam pikiran dan perasaan. Nah, saudaraku, salah satu contoh perubahan yang bisa kita lihat secara nyata itu terjadi di dalam diri Petrus. Petrus tidak diubah secara mistis, tidak diubah secara otomatis, walaupun dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi lewat peristiwa hidup, baru Petrus berubah. Ketika Petrus berkata kepada Tuhan bahwa ia rela mati untuk Tuhan, memberikan nyawanya untuk Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Nah, saudara perhatikan itu. Dan itu terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap. Lalu orang-orang mulai menuduh, kamu juga bersama-sama dengan dia. Petrus menyangkal. Dan Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Kemudian ayam berkokok. Disitulah Petrus ingat akan perkataan Tuhan Yesus. Dan kemudian Petrus berubah dengan luar biasa. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus bangkit dan sebelum ia kembali ke surga, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus seperti yang ditulis di dalam Yohanes 21 mulai ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudaraku, perhatikan itu. Berawal dari penyengkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit, ia bertanya lagi kepada Petrus. Itulah yang membuat Petrus sedih hatinya dan ia menangis. Lalu kita melihat sampai akhir hidupnya, dia rela menderita untuk Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa lewat peristiwa-peristiwa hiduplah Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau mengubah kita, supaya kita semakin hari menjadi pribadi seperti yang Bapa di surga kehendaki. Itulah kenapa di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu saudaraku, seberat apapun peristiwa hidup yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, peristiwa hidup yang kita alami itu harus kita lihat sebagai pembentukan Tuhan atas hidup kita. Sebab lewat peristiwa hidup itulah ada teguran Tuhan, ada nasihat Tuhan, ada yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu kita dituntut punya kepekaan. Dan ingat baik, semua yang terjadi tidak akan pernah melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Sebab di saat kita sudah tidak mampu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan disitulah kita akan melihat Dia sebagai Bapa yang setia, yang selalu siap sedia menolong anak-anaknya di dalam segala keadaan ketika kita benar-benar hidup mengasihi Dia. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, hal yang terutama yang harus kami lakukan adalah kami harus berjuang untuk mengalami perubahan dari hari lepas hari, supaya semakin hari dengan perubahan dalam keadaan hidup kami ini, kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah Bapa, itulah yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, walaupun ada begitu banyak persoalan, tantangan dan masalah, tetapi kami percaya jika kami terus bersandar kepadamu ya Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan akan menolong kami. Lewat persoalan itu kami akan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki, yang akan membuat kami terus semakin hari semakin berubah. Batinia kami semakin hari semakin dimurnikan,
Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami, sebab jika kami tidak mengambil keputusan untuk berubah menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki, maka kehidupan kami menjadi sia-sia. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.